pagi rekan-rekan sekalian, bertemu lagi ya. Kita sudah memasuki akhir bulan Juni dan kita akan sama-sama belajar lagi dari firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah extra mile. Yuk mari kita berdoa sebelum kita membahas dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau yang memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, terlebih lagi semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang merenungkannya, sekalipun masih tetap online dan kami akan onsite dengan percakapan. Kiranya Tuhan yang memberkati agar sungguh-sungguh kami bisa mengerti akan firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam keseharian kami. Berkatilah ya Tuhan waktu ini, berkati semua peralatan yang kami gunakan, berkati juga percakapan kami di kelas kelak, dan Tuhan yang akan menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu perenungan firman ini. Amin. Nah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang extra mile ya. Bukan extra mile yang rokok ya. Kita tidak pernah mengajarkan, bahkan kita menganjurkan untuk tidak merokok begitu ya. Dan kita akan bahas tentang extra mile ya. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan mengatakan demikian, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Kiranya kita menjadi orang berbahagia karena kita mau membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap baik. Apalagi minggu-minggu ke depan kita sudah memasuki bulan Juni ya. Minggu depan kita sudah masuk bulan Juni dan kita sudah akan masuk bulan-bulan ujian ya. Persiapkan diri untuk ujian dengan baik supaya kita bisa memperoleh hasil yang baik juga ya. Nah, kita hari ini sama-sama membahas tentang extra mile ya. 1 mil tambahan atau ekstra dalam sesuatu. Nah, sebelumnya mari saya suka loh ya bikin ngomentarin atau kepo ya terhadap satu hal yang beberapa waktu dulu ya sering muncul, yaitu tentang giveaway. Nah, ini giveaway. Ada artis-artis, ya ada YouTuber atau siapa gitu ya. Mereka suka sekali memberikan sesuatu kepada orang, berbuat baik kepada orang, memberi giveaway begitu ya. Walaupun barang atau uang yang mereka kasih itu dari sponsor, tapi tetap aja mereka kasih, lalu mereka jadikan konten YouTube dan diupload di YouTube, dapat AdSense dan seterusnya. Nah ini yang sering muncul dan ini yang sering saya komentarin juga, bahwa ada orang berbuat baik, divideokan, disuting, dikontenin gitu ya, supaya semua orang tahu, nonton YouTube-nya, lalu nge-like, lalu subscribe dan lain sebagainya, lalu kemudian menjadi konten dan menjadi penghasilan bagi dia dan seterusnya. Padahal kalau kita mau perhatikan ya, ada satu prinsip penting dalam hidup kita, anak-anak sekalian. Ada satu prinsip penting, bahwa seharusnya adalah kita punya konsep dasar bahwa berbuat baik itu adalah sesuatu yang biasa. Berbuat baik itu sesuatu yang biasa. Jadi kalau kamu di jalan lihat pengemis, lalu hati kamu berbelas kasihan, lalu kamu memberi pengemis itu uangmu ya, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 kah bahkan, itu sesuatu yang biasa. Kalau kamu lihat seseorang dan berbelas kasihan lalu kamu memberi, itu biasa. Lalu kalau kamu misalkan di rumah, kamu bangun tidur, bersihkan tempat tidurmu,
membantu orang tua, nyapu, ngepel, habis makan kamu cuci piringmu, bajumu kamu cuci sendiri, lalu dijemur, lalu kamu setrika, lalu kamu susun di tempat lemarimu. Itu biasa. Ya memang itu tugasmu. Baju-baju situ, badan-badan situ ya bersihkan. Habis makan kan makanmu ya dibersihkan. Itu sesuatu yang biasa. Ketika di sekolah kamu ujian dengan jujur, tidak nyontek, tidak kerjasama dengan orang, apakah itu sesuatu yang luar biasa? Enggak, itu biasa. Memang harusnya demikian. Jadi kalau kita tidak nyontek di waktu ujian, waktu kita membantu orang tua, waktu kita berbelas kasihan kepada orang yang berkekurangan lalu kita membantunya, itu biasa. Dan itu memang sudah seharusnya sebagai manusia, sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa, ya begitu. Oleh karena itu anak-anak sekalian, hari ini kita ingin belajar dari firman Tuhan dalam khotbah di bukit dengan tema kita extra mile ini. Matius 5 ayat 38 sampai 42 ini adalah bagian dari satu rangkaian besar pengajaran Tuhan Yesus. Nanti ya di kelas 12 kita akan belajar pasal 5 ini dari ayat 7 sampai 48. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran Yesus bagaimana kita sebagai manusia baru. Kan kita sudah belajar itu ya. Kita adalah makhluk manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, dirusak oleh dosa. Kita berusaha mengatasi dosa tetapi gagal. Tetapi Allah berinisiatif menebus manusia di dalam Yesus. Dan nanti di kelas 12 kita akan belajar manusia baru. Manusia yang ditebus oleh Kristus adalah manusia baru. Manusia baru yang seperti apa? Yang gambar dan citra Allahnya, sekalipun dirusak dosa, sekalipun usaha manusia gagal, di dalam Kristus dipulihkan. Dan dari mana kita akan belajar tentang manusia baru itu? Matius pasal 5 ayat 7 sampai 48 kita akan belajar nanti sama-sama di sana. Kita akan pelajari itu dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu yang akan kita pelajari adalah di ayat 38 sampai 42 ini, di mana ketika Yesus menyampaikan pengajaran-pengajaran ini, Tuhan Yesus ingin agar setiap muridnya tidak hanya melakukan sesuatu yang standar, yang biasa. Bahasa sekarang apa, setelan pabrik gitu ya. Jangan hanya melakukan sesuatu yang biasa. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang standar, Yesus bilang jangan hanya gitu. Yang Yesus inginkan agar setiap kita sebagai manusia yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, ketika kita melakukan sesuatu, baik itu kebaikan, ketika kita memberikan pertolongan, ketika kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, jangan standar, jangan setelan pabrik, tetapi kita harus ekstra. Kita harus melebihi dari kebiasaan-kebiasaan orang pada umumnya. Makanya kemudian Tuhan Yesus mengajarkannya. Kalau kamu mengasihi orang, jangan hanya mengasihi saudara. Semua orang juga mengasihi saudara. Yang gak kenal Tuhan Yesus juga mengasihi saudaranya. Tetapi kalau kamu mau mengasihi, kasihilah bahkan orang yang membenci kamu. Kamu harus mengasihinya. Itu ekstra. Tidak semua orang bisa. Ya. Kalau saya mengasihi orang tua, saya mengasihi adik saya mengasihi anak saya, semua orang melakukan itu. Tetapi manusia baru sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang ditebus oleh darah Yesus yang mahal itu, kita harus ekstra. Jangan setelan pabrik. Kalau mengasihi jangan hanya saudaranya dong. Bahkan yang membenci kita pun kita harus kasih. Ketika Yesus mengajarkan untuk mengampuni, jangan hanya mengampuni orang yang sudah minta maaf sama kamu. Kalau dia tidak minta maaf, ngapain? Nehi? Enggak. Bukan begitu.
Yesus katakan, kalau kamu mau mengampuni, ampunilah, bahkan sebelum orang itu minta maaf kepadamu. Ampuni, ampuni. Dan itu ekstra. Dan inilah yang Tuhan Yesus inginkan. Dan ini yang saya pikir pengajaran luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan ini yang memang susah sih, tetapi ini yang Tuhan Yesus inginkan bagi setiap kita, agar kita tidak setelan pabrik, kita tidak biasa-biasa saja, tetapi kita menjadi seseorang yang ekstra, yang luar biasa, yang melebihi standar. Makanya ketika ini menjadi pergumulan, kan susah sekali Pak ya. Anak kelas 12 yang saya ajar selama berapa tahun terakhir selalu mengatakan, ketika kita sudah belajar ya, dari ayat ke-7, 8 itu, hidup keagamaanmu harus lebih benar dari, dan seterusnya, sampai yang terakhir, mengasihi musuh. Di situ dikatakan, anak-anak selalu bilang apa? Aduh Pak, berat sekali ya. Kalau begitu susah sekali. Bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa punya konsep diri bahwa kita harus ekstra, tidak setelan pabrik seperti itu? Nah, anak-anak sekalian, sebetulnya Yesus itu kalau memberi perintah, tidak asal kasih perintah, kamu bisa nggak bisa, bodo amat, nggak begitu. Karena kalau kita perhatikan ya, dari ayat ke-7 sampai 48, nanti kalian akan baca ya di khotbah di bukit itu, dan nanti kelas 12 akan belajar dengan detail bagian itu. Ada dua hal sebetulnya yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ketika dia tahu bahwa perintah-perintahnya itu berat sekali, perintah-perintahnya itu sulit sekali. Yesus memberikan rumus dua hal, bagaimana kita bisa menjalani, bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan itu. Kalau kita perhatikan di ayat-ayatnya, ada dua kalimat penting, ada dua frase penting yang selalu muncul, dua kalimat penting lah. Yang pertama di situ, yang pertama adalah selalu diulang-ulang. Setiap kali Yesus berkata, kamu mendengar firman, kamu mendengar yang diajarkan kepadamu seperti ini. Tapi kemudian dia berkata, aku berkata kepadamu, dan itu diulang-ulang. Kalimat aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, kamu harus begini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah. Sama yang tadi ya. Orang begini, kamu diajarkan untuk begini, tetapi aku berkata kepadamu. Dari frase ini sebenarnya yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus apa sih gitu ya? Sebetulnya kan ini merupakan counter dari kebiasaan orang yang standar, yang setelan pabrik itu. Karena ketika dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, frase ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita. Ketika kita bertanya, bagaimana Pak caranya kita melakukan perintah Tuhan itu? Bagaimana caranya kita melakukan perintah Tuhan yang sulit, yang berat itu? Ayat ini atau frase ini ingin menegaskan bahwa kalau memang itu sulit, lakukanlah itu sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, itu Yesus loh yang berkata. Maka kalau kamu merasa, waduh Pak susah sekali, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang ekstra, pribadi yang tidak setelan pabrik, tetapi pribadi yang spesial begitu. Enggak mudah itu Pak, benar enggak mudah. Tetapi lakukan sajalah sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Lakukanlah itu sebagai ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, di ayat yang terakhir dari bagian ini, ayat 48, di situ jelas sekali dikatakannya, setelah Yesus mengajarkan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Waduh, susah kali, betul. Tapi kemudian di ayat yang terakhir dikatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Waduh, Pak, gimana kita bisa sempurna? Anak-anak sekalian, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah puncak dari semua ajaran Tuhan Yesus yang nanti kalian akan pelajari di kelas 12 ya. Puncak dari perkataan Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus ingin mengatakan, setelah kita lihat, Pak susah sekali loh Pak, menjadi pribadi yang ekstra itu susah sekali, betul. Tapi Yesus katakan apa?
hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Artinya apa? Kesempurnaan kan hanya milik Tuhan. Manusia tuh nggak akan pernah bisa sampai sempurna, tapi manusia akan berproses menuju kepada kesempurnaan. Artinya apa? Memang susah menjadi pribadi yang ekstra, dan Tuhan Yesus juga tidak minta hendak haruslah kamu sempurna, enggak, tapi hendaklah. Artinya apa? Berproseslah. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang ekstra? Berproseslah. Berproseslah. Bagaimana caranya Pak saya menjadi pribadi yang ekstra, tidak setelan pabrik? Berproseslah. Dalam ketaatan kita terhadap Allah, berproseslah, berubahlah terus menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu anak-anak sekalian, saya ingin menegaskan sekali lagi, ketika kita bertanya bagaimana caranya kita bisa melakukan sesuatu yang ekstra itu, bagaimana kita bisa mengasihi bukan hanya saudara tetapi orang yang membenci kita, bagaimana kita bisa mengampuni bahkan orang itu belum minta maaf, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk diri kita, untuk orang sekitar kita, bahkan untuk Tuhan. Ketika kita mempertanyakan semuanya itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan, lakukanlah semuanya dalam sebuah proses. Teruslah berproses. Mungkin hari ini gagal, tapi coba lagi, coba lagi, coba lagi, dan lakukanlah itu dalam rangka ketaatanmu kepada Allah. Maka Tuhan pasti akan memberkati kita sekalian. Dan saya yakin suatu hari kita akan terus melihat diri kita mengalami perubahan menjadi lebih baik. Kiranya kita terus berproses dalam ketaatan kita kepada Allah, kepada firman Tuhan. Kita terus berproses menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang tidak biasa-biasa saja, menjadi pribadi yang tidak hanya setelan pabrik, tapi sungguh-sungguh menjadi pribadi yang ekstra di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mendapat tuntutan yang berat sekali. Bagaimana kami harus menjadi pribadi yang ekstra di hadapan-Mu ya Tuhan, bahkan di hadapan semua orang. Tuhan, kami lemah, Tuhan, kami terbatas. Ada masanya kami tidak mampu, ada masanya kami jatuh. Tapi biarlah kiranya Tuhan, kami mau belajar taat kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan menuntut kami untuk menjadi pribadi yang ekstra, kami mau belajar taat. Kami mau belajar terus berproses untuk berubah menjadi lebih baik. Dan kiranya Allah Roh Kudus menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu, dan Tuhan yang akan menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.